Walaupun sempat turun, akhirnya makin banyak lagi orang mulai jualan online lagi. Dari jualan baju, jualan mainan, jualan cemil-cemilan makanan, dan banyak hal banget dijual. Dan salah satunya yang juga sering kejual adalah obat-obatan. Tapi lu pernah penasaran gak sih, ini orang-orang jualan online nih beneran barang bener gak sih? Barang asli gak sih? Apa palsu, apa KW, apa gimana? Ini kualitasnya sesuai apa yang mereka janjikan atau mereka nih lebay banget? Udah murah, tapi bisa menghasilkan ini kualitasnya tier S, tier A, KW1, KW3. Nggak semua, tapi nyatanya beberapa dari hal tersebut terbukti manipulasi. Alias bohong, alias nggak bener, alias lebay. Dan yang kali ini menurut gue cukup parah, karena gue rasa banyak orang itu membutuhkan obat ini, tapi dia tiba-tiba bilang, wah obat saya bisa menyembuhkan kanker. Apakah bisa menyembuhkan kanker? Jelas tidak. Jelas tidak, dijualnya online selama live streaming. Udah nggak mungkin kan? Ya tapi beberapa orang masih tertipu. Ya bagaimana tidak gitu, orang lagi desperate, orang lagi butuh obat, tiba-tiba bilang saya bisa nemuin obatnya. Dan ketemu pas lagi scroll sosial media. Ini adalah kasus penipuan obat-obatan yang dijual secara online pada saat live streaming yang merugikan banyak orang, yang ternyata dia bisa mendapatkan penghasilan itu kira-kira selama seminggunya 36 juta US dollar, yang kalau dirupiahkan itu segini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa bisa separah ini? Ini kejadiannya, untungnya tidak di negeri kita tercinta, melainkan kejadiannya di Cina. Seorang konten kreator yang mengaku namanya Makila itu menipu banyak orang dengan berjualan obat-obatan yang super overclaim. Jadi ya bener-bener lebay gitu. Kelebayan-kelebayannya tuh nggak yang lebay sampai kayak gimana ya, kayak oh lu minum obat ini nanti bisa kamehameha gitu, atau lu minum obat ini nanti bisa terbang, lu minum obat ini nanti bisa berak duit itu. Nggak kayak gitu. Jadi overclaimnya bukan ridiculously overclaim gitu. Itu jatuhnya emang yang percaya juga agak-agak sih. Ini overclaim yang tentang kesehatan gitu, bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan itu. Jadi dia live streaming gitu lah, bukan di Douyi tapi di Xiaohongshu, dan udah punya 143.000 followers. Kalau nggak salah Xiaohongshu itu adalah aplikasi selain TikTok buat live streaming jualan gitu ya, tapi lebih ke e-commerce gitu. Koreksi kalau gua salah dan koreksi kalau pengucapan Mandarinnya salah. Dia memang ngakunya nggak jual obat, tapi dia jual health enhancing, multivitamin atau booster. Ya pokoknya kapsul-kapsul yang bukan obat tapi bisa mempersehat tubuh lo. Nggak juga sih, nggak tepat definisi apa ya. Mungkin apoteker bisa bantu gue di kolom komentar di bawah. Yang intinya dia bilangnya bukan obat lah, suplemen lah. Apa bisa masuk suplemen ya kayak gini ya? Iya mungkin suplemen ya. Tapi selain itu dia juga jual kosmetik dan perhiasan-perhiasan gitu. Tapi akhir-akhir ini dia ditangkap karena ternyata jualannya itu adalah barang-barang palsu. Sorry, bukan palsu, lebih tepatnya barang-barang yang entah gimana dia dapatnya, tapi barang-barang tersebut overclaim. Dia mengklaim di live streamingnya kalau barang-barang tersebut itu sangat-sangat muhtahir, terutama suplemen-suplemennya. Sekali correct me if I'm wrong kalau penyebutannya bukan suplemen ya, tapi bahkan bukan suplemen bang, bahkan obat bohong gitu ya. Kita sebut obat bohong lah ya. Jadi dia jualan apa aja? Yang 3 paling banyak dibeli orang adalah, pertama dia jual namanya buah mong. Jadi katanya buah mong ini tuh adalah suplemen untuk kalian itu bisa menghilangkan tumor. Kacau banget, men, dia tega banget ngebohongin orang kalau suplemen dia bisa ngilangin tumor. Entah ini buahnya buah mong beneran apa buah-buahan dikeringin aja, tapi intinya dia bilang itu suplemen lah buat kalian minum abis makan dan capable untuk mengeliminasi various sites and even malignant tumor ganas. Wow. Produk berikutnya yang paling populer juga adalah bubuk dari naga, yang katanya bubuk ini bisa membantu berbagai macam permasalahan yang ada hubungannya sama darah, termasuk juga kanker. Gila men, kesian banget orang banyak beli obat berharap bebas atau sembuh dari kanker, tapi yang dapetin malah apaan, bubuk apaan nih nggak tahu lah, tepung doang jangan-jangan. Dia juga promoin kapsul yang katanya kapsul ini kapsul keajaiban yang bisa ngilangin katarak dan berbagai macam penyakit mata lainnya. Dan jadi kalau mata lu kenapa-napa, lu telan ini nanti mata lu bakal sembuh langsung ya. Jadi minus lu sembuh gitu kan, nggak perlu dilasik. Gila, keren banget. Kok pada percaya dan lain-lain. Gue pribadi sih mengasumsikan yang namanya orang udah desperate, apalagi kalau udah kena penyakit ganas, pasti tuh pengen banget nyoba segala macam kemungkinan. Nah momen itu yang biasa dimanfaatin sama penipu-penipu untuk ya dapetin keuntungan. Tapi memang orang ini tuh bener-bener membangun persona yang bahkan diterangkan di dalam berita, yang dia tuh bener-bener kelihatan kayak orang yang well educated. Terus bahkan dia bilang dan ngaku-ngaku kalau dia itu lulusan Harvard. Buset, tiba-tiba lulusan Harvard. Gue nggak tahu bener apa enggaknya. Ini kan lagi diselidiki semua nih, dan gue nggak yakin sih lulusan Harvard kayak gini. Makin banyak nih orang nipu
nipu-nipu gelar gitu biar dipercaya orang, bahaya, hati-hati. Bahkan di beberapa videonya dia nunjukin kayak artikel-artikel berbahasa Inggris gitu ya dari surat kabar, bagaimana banyak orang itu menggunakan produknya, bahwa produknya itu berhasil, produknya itu sukses besar, produknya itu direkomendasikan oleh bule-bule. Ini gue bisa salah, tapi mungkin teman-teman yang udah pernah ke Cina atau sekarang lagi kuliah di Cina atau kerja di Cina bisa kritik gue atau tambahin informasi bahwa di sana tuh masih ada, yaitu ngelihat orang bule dikit langsung inferior gitu, langsung kayak wah bule-bule gitu, kita percaya bule gitu, ngelihat white tuh superior banget gitu. Jadi makanya dia ngaku gitu, bikin persona kalau dia itu lulusan Harvard, terus obat-obatannya dia itu dikonsumsi sama banyak orang-orang bule, masuk-masuk berita orang Amerika, orang Inggris dan lain-lain. Yang tentu saja sangat diragukan kebenarannya gitu, bisa jadi Photoshop dan lain-lain gitu. Dan pinter sih kan, nggak semua orang Chinese itu bisa ngomong Inggris gitu. Jangan-jangan tulisan di situ kayak yada-yada, bada-bada, bodoh-bodoh gitu yang kayak nggak tahu apa itu. Chat GPT aja gitu, buatkan pura-pura paragraf koran yang berasal dari New York Times gitu. Terus generate image dari AI gitu kan, dokter Amerika pegang obat saya dan lain-lain. Jadi deh bahaya AI itu kan. Kelar. Ya udah itu dipakai lah pokoknya. Berbagai macam media asing itu pokoknya diklaim gitu kalau produknya dia itu keren lah, udah dipercaya sama banyak orang di dunia lah. Jadi ya itu tambahan bahwa personanya itu adalah orang yang udah sukses ya, kuliah lulusan Harvard, dan produk-produknya itu masuk banyak media, banyak berita. Kayak mirip apa ya? Menurut berita, Makila ini tuh bener-bener bisa mendapatkan sekitar 2,8 million US dollar yang kalau dirupiahin segini dalam waktu sehari dari jualannya. Tapi tar dulu, jangan kalian kaget. Gue yakin juga dia dapatnya besar. Cuman kan ini kan penjualan, bukan untungnya gitu dari pembagian platform lah, atau nanti dia barang-barangnya beli ke supplier mana lah, agensi mana lah dan lain-lain. But it's still a big numbers untuk jualan suplemen yang ngaku-ngaku bisa nyembuhin kanker. Ternyata aplikasi-aplikasi di Cina itu juga udah ada bot yang mengawasi atau kayak melihat lah, jangan sampai ada live streaming aneh-aneh gitu kan. Bahkan sampai live streaming yang berusaha untuk menipu. Gua asumsikan itu adalah AI. Jadi kalau misalnya kalian tahu tuh udah banyak lah bot-bot AI gitu yang mendeteksi dari lu ngomong apa, lu bicara apa, yang nanti akan dicek gitu, kira-kira beneran kayak gitu nggak. Dan ternyata dia cukup cerdas untuk mengetahui hal tersebut gitu. Ada bot yang ngawasin gue, jadi gue mesti menghindari perkataan yang mungkin akan membuat bot tersebut melihat lebih lanjut atau kayak manggil orang yang beneran human untuk ngawasin live streamingnya. Jadi si Makila ini setiap mau nyebut kanker, dia itu pakai CA atau singkatan gitu atau pendekan gitu, cancer jadi CA, tapi kalau nggak salah Mandarinnya jadi kayak Nang dan Zong lah, CA. Lagi-lagi buat teman-teman yang lebih jago Mandarin ini silahkan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan cara dia juga jualannya jago banget, sales yang jago gitu loh. Kalau lu nggak sakit ya lu beliin gitu buat teman-teman lu gitu kan. Kalau misalnya temen lu bisa dapat obat ini kan mereka bakal senang banget gitu, sebagai bingkisan, sebagai hadiah, sebagai oleh-oleh gitu kan, atau membantu temen dan lain-lain gitu. Jadi dia bagus gitu cara ngejualinnya. Dan ya akhirnya sekarang ketangkep, udah ditangguhkan akunnya sama sosial medianya, dan ya so far sih kasusnya baru sampai situ, belum ada kelanjutannya lagi. Dan inilah bahayanya kalau kita langsung percaya sama orang jualan-jualan online. Gue nggak bilang semua orang jualan online itu nipu, tapi bodoh kalau kita bilang nggak ada yang aneh dan sas atau bahkan mencurigakan. Udah banyak penipuan-penipuan terjadi dari online, dari zaman dulu Ngaskus, tau nggak lu, zaman Kaskus itu ada yang aneh-aneh, tipu-tipu juga ada banyak. Terus zaman orang jualan Facebook, di e-commerce pun sekarang juga ada, bahkan yang live streaming. Cek lagi, hati-hati dan jangan ragu untuk laporkan ketika ada yang penjualannya itu ngaco gitu. Gue juga pernah kena tipu gitu, kayak tiba-tiba penjualnya ngirim karton kosong gitu, padahal legit gitu, kayak ratingnya bagus, ada aja gitu lolos-lolosnya. Apalagi yang kayak gini gitu, yang orang-orang mungkin nggak sadar placebo effect. Aduh, mesti menjelaskan lagi di placebo effect. Pokoknya intinya kayak seakan-akan obatnya berhasil, padahal itu perasaan lu doang, ngerti nggak sih? Placebo gitu. Correct me if I'm wrong ya kalau misalnya salah terminnya atau penjelasannya. Tapi ya orang-orang kan jadi kasih bintang 5 lah, ngasih ini bagus lah tanpa harus beli rating palsu dan testimoni palsu. Kalau kalian main cukup dalam di internet, udah ada jasa rating palsu dan testimoni palsu ya. Itu kayak gimana kita nih sebagai customer ya, dengan adanya teknologi malah membuat hal-hal nipu-nipunya juga jadi makin makin advance lagi. Tapi gimana kalau menurut kalian tentang obat-obatan overclaim, produk-produk overclaim yang sekarang dijual online? Komen di bawah. Apakah kalian juga pernah punya kejadian beli barang overclaim atau ditipu belanja online? Coba komen di bawah. Sekali lagi gue ingetin ya, nggak semua, tapi ada, seriusan ada gitu. Kalau kita bilang nggak ada ya ngapain gitu, jelas-jelas ada. Kalau kalian suka sama konten ngebahas tentang bahaya-bahaya dunia online kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.